Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siwerdani. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batubara, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini saya melaksanakan KKNDR dari kelompok 02 yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batubara dengan DPL Ibu Irma Suryani MSOS dan Ibu Nurianti Sihombing MPD. Selamat menyaksikan. Keputusan bersama. Hai teman-teman, ada 4 hal yang perlu kamu ingat tentang keputusan bersama. Keputusan itu apa ya? Keputusan adalah segala putusan yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan penelitian yang matang. Keputusan ada 2 macam, yaitu keputusan pribadi dan keputusan bersama. Keputusan pribadi bersifat individu dan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Misalnya, kamu memutuskan apakah mau mengerjakan PR atau bermain. Keputusan yang kamu ambil itu menjadi tanggung jawab kamu sendiri ya. Sedangkan keputusan bersama diambil berdasarkan persetujuan dan kesepakatan bersama. Keputusan bersama bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat. Biasanya diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Kedua, bentuk keputusan bersama. Keputusan bersama bisa secara tertulis maupun secara lisan. Keputusan bersama secara tertulis, misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Keputusan bersama secara lisan misalnya Keputusan Kepala Desa mengatur irigasi. Keputusan Ketua RT tentang jadwal ronda malam juga termasuk contoh keputusan bersama secara lisan. Bagaimana ya cara mengambil keputusan bersama? Keputusan bersama bisa diambil melalui musyawarah dan pemungutan suara. Musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah ini dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, hingga kenegaraan. Dalam bermusyawarah, kita harus menghargai pendapat orang lain, mampu mengendalikan diri, tenggang rasa terhadap orang yang tidak sependapat, mematuhi tata tertib musyawarah, dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah disepakati. Cara lain pengambilan keputusan bersama adalah pemungutan suara atau voting. Cara ini dilakukan jika musyawarah tidak mencapai sepakat. Biasanya, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Voting dapat bersifat terbuka dan tertutup. Voting terbuka maksudnya, setiap anggota rapat memberikan suara dengan mengatakan setuju, tidak setuju, atau abstain, tidak memberikan suara. Sedangkan voting tertutup, yaitu anggota rapat memberikan suara dengan cara menuliskan nama atau pilihannya di kertas. Kertas tersebut dikumpulkan dan dihitung. Keputusan dianggap sah jika disetujui 2/3 anggota rapat, ditambah 1 orang anggota rapat. Misalnya, dari 12 orang yang ikut rapat, 2/3-nya adalah 8 orang, ditambah 1 orang. Jadi 9 orang yang setuju. Keputusan pun dianggap sah. Pemungutan suara misalnya dilakukan dalam pemilihan ketua kelas, pemilihan presiden, dan sebagainya. Setelah tercapai keputusan bersama, maka tugas kita adalah melaksanakan hasil keputusan bersama tersebut. Kita melaksanakannya dengan ikhlas, taat, dan penuh tanggung jawab. Keputusan bersama sering mengalami hambatan,
baik dari dalam maupun luar. Hambatan dari dalam misalnya, kita mau menang sendiri. Sedangkan hambatan dari luar misalnya, ada pihak lain yang menghasut hasil keputusan. Jika kita tidak melaksanakan hasil keputusan, akibatnya kita dikucilkan, mendapatkan sanksi, tidak dipercaya orang, dan lain-lain. Karena itu, tetaplah berusaha melaksanakan hasil keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya.